60% mungkin mereka akan ada di oposisi, 40%-nya dia akan masuk ke kabinet. Mungkin tidak segera, mungkin belakangan, ya kan? Karena proses penyusunan kabinet ini kan juga terbatas, jumlah menteri posnya kan juga terbatas. Hanya terbatas, dan oleh karena itu kalau PDIP mau masuk, maka undang-undang kementerian kan juga harus direvisi. Yang pertama kali mungkin pada saat Pak Prabowo di luar negeri yang membawa pulang ke Indonesia itu adalah Bu Mega pada waktu itu, ya kan? Nah, tentu jasa itu pasti akan diingat oleh Iya. Pak Prabowo, bagaimana dia pada waktu itu di luar negeri kemudian ditarik untuk pulang ke Indonesia, kemudian Bu Mega yang meminta itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Kembali lagi ketemu bersama kami dalam program Forum Ngobdar, ngobrol politik bersama Darwin. Ya, kali ini kami akan ajak Anda untuk membahas kebetulan dalam beberapa hari ke depan PDIP akan melakukan rapat kerja nasional atau Rakernas, di mana dalam Rakernas itu kami mendapat informasi salah satu agendanya adalah menentukan sikap serta positioning PDIP hari ini gitu ya, terkait kondisi politik kita. Nah, terkait hal tersebut kami telah mengundang narasumber Direktur Eksekutif Ide Cipta Research and Consulting atau ICRC. Beliau adalah Abangda Hadi Suprapto Rusli. Langsung kita sapa beliau. Bang Hadi, apa kabar Bang? Alhamdulillah, makasih. Makasih udah mau hadir dengan kami Bang. Alhamdulillah, makasih ya. Baru kali ini. Baru kali ini ya Bang ya, forum keadilan ya? Iya. Iya. Mudah-mudahan nggak kapok Bang. Amin. Bang, gimana Bang melihat kayak saya sampaikan di awal tadi, PDIP akan Rakernas kan Sabtu besok gitu. Gimana Abang melihatnya seperti apa? PDIP ini mereka punya catatan panjang ya untuk sebagai partai yang berada di luar pemerintahan. Yeah. Sebenarnya PDIP ini berada di luar pemerintahan pun nggak masalah sebenarnya. Karena kalau kita berkaca kepada pengalaman-pengalaman sebelumnya, bahwa PDIP bukan sebagai pemenang pemilu saja. Mereka berada di luar pemerintahan dan kemudian pasca dua kali pemilu baru bisa masuk, kemudian memenangkan pemilu selama 2 kali, misalkan menjadikan Jokowi presiden misalnya. Saya kira sekarang misalkan pilihannya harus ada di luar atau di dalam pemerintahan, saya kira mungkin dengan perjalanan yang panjang itu, kemudian juga proses peristiwa politik yang terjadi antara pendukung waktu Pilpres kemarin 01 dan 02 dan 03, misalkan itu yang paling ketat kan di sana antara bagaimana sikap Pak Jokowi selaku presiden yang merupakan notabene sebagai kader PDIP yang dibesarkan oleh PDIP, tiba-tiba mendukung calon lain dan menjadikan anaknya untuk maju bersama Prabowo Subianto, sehingga membuat PDIP termasuk kader-kadernya merasa terluka, kan begitu. Istilah itu kan banteng terluka kan waktu istilahnya kan. Nah, sehingga pertarungan itu berjalan panjang dan sengit sampai ke MK kan begitu, sampai ke MK dengan selisih suara yang sebenarnya kalau diuji secara undang-undang dengan perselian suara yang jauh dan signifikan, saya mungkin berbeda dengan pilkada-pilkada yang memang selisihnya hanya 0, sekian. Tapi ini selisihnya cukup jauh, kemudian dipaksakan juga untuk masuk ke MK karena untuk melihat proses-proses terjadi bagaimana suara itu bisa didapatkan dengan angka 1 kali putaran. Nah, ini membuat 2 kali PDIP ini bertempur dengan Jokowi lah istilahnya kan yang di luar itu, kemudian Prabowo sebagai presiden yang terpilihnya. Nah, di sini saya melihat sebenarnya pertarungan ini bukan pertarungan PDIP dengan Prabowo sih sebenarnya, ya. Kalau untuk kabinet, tapi lebih kepada PDIP dengan Pak Jokowinya. Kalau kita lihat perjalanan panjang sejarah Bu Mega dengan Prabowo, itu kan mereka cukup baik. Dan sampai hari ini mungkin kita lihat, mungkin jejak digital bisa kita cek, tidak ada satu patah kata pun perseteruan yang cukup tajam
antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, Mhm. ya. Nah, ini juga yang menjadi dasar analisa analisa kita, bahwa kemungkinan PDIP untuk bisa masuk sebenarnya masih bisa. Ya. Makanya, PDIP sampai hari ini di beberapa statement, elit-elit PDIP, mereka menyatakan bahwa, mereka tidak akan cawe-cawe dalam penyusunan kabinet, Kabinet. ya kan. Itu Mhm. kan bahasa politiknya. Tetapi kalau seandainya nanti diminta sama Prabowo apakah nolak, kan belum tentu, ya Iya. kan. Nah ini, kalau saya lihat ada kemauan yang memang mereka mau masuk, tetapi ada etika politik yang memang mereka harus jaga. Karena kemarin sudah tempur habis-habisan, kemudian Mhm. datang belakangan, kemudian di kubunya Pak Prabowo ini kan juga koalisinya koalisi besar. Iya. Kemudian kalau dimasukkan misalkan PDIP mau masuk, berapa menteri yang mau minta, yang diminta, apalagi PDIP sebagai pemenang pemilu Iya. misalnya. Legislatif ya. Nah, oleh karena itu tentu ada, pembicaraan yang, serius juga nanti di kubunya, Pak Prabowo, dan di situ ada Pak Jokowi juga Iya. misalnya. Nah ini akan menjadi, perbincangan yang cukup sengit di sana, apakah PDIP akan masuk, diterima atau tidak di Mhm. sana. Kemudian, di sisi lain rakernas PDIP meskipun di beberapa statement mengatakan tidak akan membahas tentang, isu masuk atau tidaknya Oh. mereka ke dalam kabinet, Ya, ya, ya. akan fokus bicara tentang kebangsaan. Tapi saya kira pasti akan dibahas walaupun sedikit, Iya. itu. Saya Nah kira begitu. nah oke Bang, kira-kira kalau menurut Abang, sikap PDIP ini nanti akan oposisi atau malah justru koalisi, Bang? Kalau saya melihat sih masih 50-50, 50-50 ya, tapi paling persentase terbesar saya kira mereka akan berada di oposisi. oposisi. Oposisi paling kalau bicara mungkin 60-40, 60% mungkin mereka akan ada di oposisi, 40%-nya dia akan masuk ke kabinet. Oh, Mungkin tidak segera, mungkin belakangan, ya kan. Karena proses penyusunan kabinet ini kan juga terbatas, jumlah menteri posnya kan juga terbatas. Hanya, terbatas, dan oleh karena itu kalau PDIP mau masuk, maka undang-undang kementerian kan juga harus direvisi. iya, Makanya wacana itu kan juga lagi ramai dan bahkan sudah masuk ke prolegnas kan, iya, untuk revisi undang-undang kementerian. Nah, salah satu poinnya saya lihat revisi undang-undang kementerian ini karena memang koalisinya Pak Prabowo besar, kemudian pasti jatah-jatah menteri juga akan terbagi di sana, dan iya. kemudian, jumlah kementerian hari ini tidak cukup untuk itu, maka ditambah nanti, maka perlu ada revisi undang-undang kementerian, itu. Jadi Nah, kalau menurut saya 50-50, tapi 50-50 ya? persentasenya 60% berada di luar. 40%-nya di dalam. Karena ada keinginan secara tidak, secara tidak langsung, istilahnya apa ya, malu-malu ya, kemudian mau masuk tidak, tapi kalau diajak dia akan masuk. Nah Nah oke, itu. kalau terkait dampaknya sendiri Bang, buat PDIP, kira-kira kalau dia oposisi berdampak apa? Kalau misalnya juga koalisi, bergabung nih PDIP, kira-kira dampak apa yang didapat oleh PDIP? Oke. Kalau secara elektoral tentu, PDIP akan mendapat, eee, mendapat dampak elektoral jika berada di luar pemerintahan. Itu bagi PDIP-nya ya, karena Mhm, soliditas partai, kemudian orang-orang yang nanti tidak puas dengan pemerintahan, maka itu akan kembali solid kepada PDIP. Karena selama ini, mhm, selama 10 tahun PDIP menjadi oposisi biasa-biasa aja, apalagi, setelah masuk kekuasaan, kemudian melengkapi semua struktur, partainya, kemudian mhm. sampai ke tingkatan bawah, saya kira PDIP udah siap untuk itu. Jadi kalau PDIP pun oposisi sebenarnya baik bagi demokrasi karena ada, keseimbangan, ada, kontrol nanti dari parlemen karena PDIP juga sebagai pemenang pemilu. Sebenarnya kalau kita melihat, lebih lebih baik ya bagi demokrasi Mhm, bila PDIP itu berada di luar di luar, pemerintahan. jadi ada yang Itu dari kontrol ya? kacamata, kita melihat, Mhm, baik atau tidaknya PDIP dalam hal untuk mendapat dampak elektoral dari masyarakat. Tetapi kalau dari sisi lain, kalau kita melihat dari kacamatanya, Pak Prabowo misalnya kan, dan ada kemungkinan mau diajak juga, iya, karena seandainya, PDIP masuk kekuasaan, maka pemerintah akan stabil, maka pembangunan ke depan akan mudah untuk bisa dijalankan sesuai dengan keinginan, Pak Prabowo itu sendiri mhm. kan, gitu. Nah oke, kalau misalnya, ini kan tadi Abang sempat bilang nih, sebenarnya ini, hubungan Pak Prabowo dengan PDIP dengan Pak Prabowo baik-baik saja Betul, sebenarnya. heeh, iya, Tapi ini sekarang kan lebih kepada bagaimana hubungan,
PDIP dengan Pak Jokowinya ya. Oke. Nah, Abang ngelihat apakah dalam ke depan ini ada potensi untuk cair lagi hubungan itu atau ini akan semakin terus apa namanya berseberangan gitu ya Bang? Kalau antara Pak Jokowi dengan Bu Mega mungkin itu akan sedikit lama untuk bisa pulih, ya Hmm, kan. Tetapi kalau untuk Prabowo ke Mega, ini karena makanya saya katakan Prabowo ini kan seorang prajurit perang, kemudian dan beliau tipikal orang yang tahu balas budi dan tahu balas jasa. Seorang prajurit kan itu jiwanya, jiwa kesatria. betul. Nah, yang setahu saya nanti bisa di cross check, yang pertama kali mungkin pada saat Pak Prabowo di luar negeri yang membawa pulang ke Indonesia itu adalah Bu Mega pada waktu itu, ya kan. Nah, tentu jasa itu pasti akan diingat oleh Iya, Pak Prabowo bagaimana dia pada waktu itu, di luar negeri kemudian ditarik untuk pulang ke Indonesia, kemudian Bu Mega yang meminta itu. Nah, kemudian yang kedua, mereka pernah, apa namanya, maju bersama, ya mhm. kan. Kemudian, setelah itu meskipun tidak terpilih, kemudian berbeda kubu waktu itu Pak Prabowo mendukung dia sendiri untuk maju, Mhm, kemudian PDIP, kemudian, mendukung Pak Jokowi, misal mereka berseteru selama 2 kali pemilu, tetapi hubungan antara Bu Mega dengan PDIP selama itu tidak pernah ada, apa namanya, tidak ada sisi-sisi negatif, mereka saling serang di antara iya. 2 orang itu. Artinya hubungan mereka baik-baik saja, gitu. Eee, Kaitannya dengan kabinet, Iya, tadi sempat disinggung. Kalau misalnya kita berandai-andai nih ya Bang, iya, iya, kalau misalnya ternyata PDIP, akan berkoalisi, ya, walaupun kita juga belum tahu nih hasilnya nanti di rakernas gitu ya, dan sebagian kalangan juga menyebutkan meskipun belum tentu juga PDIP, memutuskan di rakernas, bisa jadi setelah rakernas ada rapat-rapat internal lagi gitu ya, tapi paling nggak, lewat rakernas besok ini PDIP coba menyusun formula ya. Nah, pertanyaan saya, andaikan saja PDIP itu berkoalisi, Bang, mhm. kira-kira, hubungan dengan Pak Jokowi akan mencairkah? Atau juga, kira-kira akan dapat kursi menteri nggak? Mengingat sekarang kan koalisinya udah gemuk banget ya. Betul. Kembali saya katakan bahwa kalau dengan hubungan Bu Mega dengan, Pak Jokowi meskipun nanti masuk ke kabinet misalkan, hubungan itu belum tentu bisa pulih juga. Karena Iya, proses untuk mencairkan ini butuh waktu yang cukup lama. Karena sakitnya ini dalam, Bang, sakitnya dalam itu. ini sampai Heeh, ke ini ya, ke dasar-dasar nih ya gitu. gitu, sakit hatinya Makanya, ya. Prabowo juga, melihat ini mungkin, akan sedikit, penuh pertimbangan. Karena nanti meskipun setelah presiden dilantik Prabowo, maka sebenarnya dia punya hak prerogatif. Tidak Mhm, ada orang lain yang bisa intervensi keputusan beliau karena beliau sang presiden. Karena di dalam sistem presiden kita, maka presiden punya hak prerogatif untuk menunjuk seseorang mhm, untuk menjadi menteri. iya, Misalkan, Pak Prabowo misalkan maunya ada yang dari PDIP misalkan, yang lain nggak bisa menolak karena tidak ada larangan untuk itu, karena memang itu hak prerogatif, presiden untuk menentukan, kabinet-kabinetnya kan. iya, Nah, kemudian di sisi lain, kalaupun nanti PDIP untuk bisa masuk karena ini koalisinya sudah gemuk, paling banyak kalau saya lihat mungkin dia juga tidak akan dia sadar diri karena PDIP mmm, ini, partai pemenang pemilu yang dibutuhkan Pak Prabowo sebenarnya partainya masuk, itu kan, oh, iya partainya iya iya masuk iya, untuk mendukung pembangunan ini supaya lebih stabil ke depan. Terlepas nanti berapa pun menteri, mungkin bisa PDIP mengajukan 3 4 menteri misalkan, tapi yang oh, dikabulkan Pak Prabowo mungkin bisa satu satu atau 2. 2 Nah, gitu satu ya, pun kalau misalkan satu yang dikabulkan oleh Pak Prabowo, itu pun tentu, menteri-menteri yang memang sangat prioritas mhm, dibutuhkan oleh PDIP. Misalkan Kejaksaan Agung misalkan atau apa misalkan, nah pasti ada salah satu mungkin yang akan apa namanya, dipilih oleh, Pak Prabowo, nggak mungkin juga bisa langsung 4 atau 3 menteri bisa masuk meskipun sebagai pemenang pemilu, gitu. iya. Nah, Bang, terkait ini apa, kembali ke koalisi lagi tadi, eee, kalau misalnya PDIP berkoalisi nih di rakernas besok diumumkan gitu ya, apakah mungkin tadi kalau dari sisi PDIP-nya ya, Iya. eee, Kalau dari sisi PDIP-nya 60% kemungkinan iya, tidak, kan begitu nih? heeh heeh, Heeh. dari sisi Koalisi Indonesia Maju,
Itu Oke. seperti apa, Bang? Kemudian juga bagaimana dari sisi Jokowinya kalau menurut kacamata Abang? Oke. Kalau dari sisi Jokowinya pasti, tidak akan terima saya kira ya, kalau Iya, untuk PDIP bisa masuk. Kemudian partai-partai lain ya mungkin merasa terganggu juga, karena mereka yang berjuang kemudian, PDIP belakangan terakhir kemudian datang, kemudian meminta jatah menteri misalnya kan. Nah heeh, itu mungkin ada psikologisnya sedikit terganggu dari partai-partai yang mungkin awalnya sudah dapat jatah menteri satu 2 iya, misalnya kan, masuknya PDIP otomatis kan jatah itu berkurang. berkurang. Nah itu, paling di situ nanti. Nah tinggal bagaimana, Pak Prabowo bisa meyakinkan pimpinan-pimpinan partai koalisi itu untuk bisa tetap solid. Nah Mhm, itu kalau dengan masuknya PDIP. Itu tantangannya di situ nanti bagi Pak Prabowo-nya. mhm mhm. Terutama partai-partai yang itu ya, partai-partai yang, jumlah kursinya, signifikan, Iya, yang tidak signifikan di parlemen. Kalau Golkar sih aman-aman saja kalau saya lihat karena partai ini partai besar, kemudian dia bisa menjadi, apa namanya, check and balance juga di iya. kabinet karena, kursinya di DPR juga nomor 2 Nomor paling 2 banyak, ya setelah kan, PDIP setelah ya, PDIP. heeh, Nah, Prabowo pasti butuh otomatis yang Golkar mungkin tidak diganggu sama Pak Prabowo itu. iya. Yang terganggu tuh partai-partai yang lain nanti jumlah kursinya, gitu. Nah, kalau tadi soal PDIP akan berkoalisi kita berandai-andai. Kalau PDIP justru sebaliknya, Mhm. akan memilih jalur oposisi, Bang. Apa yang akan terjadi kira-kira menurut pandangan Abang, bagaimana sikap koalisi maju nih yang udah gemuk gitu melihat PDIP? Karena kan kalau PDIP oposisi, Mhm. mungkin dia satu partai, Mhm. tapi di legislatif kan dia nomor satu, Bang. Betul. Ah, gitu. Itu gimana menurut Abang? Nah ini menjadi, seriusnya di sana karena PDIP sebelum-sebelumnya mereka, apa namanya, sebagai oposisi bukan partai mayoritas, Ya, ya kan. Nah di saat sekarang, di saat beliau tidak, berada di pemerintahan, kalau mereka berada di luar pemerintahan, mereka akan menjadi oposisi. Nah oposisi. ini tentu akan menjadi tantangan bagi, kabinet, ke depan untuk memuluskan atau memudahkan program-program, yang sudah menjadi prioritas. Kemudian Mhm. pasti nanti akan menjadi, kritik-kritik yang cukup tajam, dari DPR. Kemudian di sisi lain yang akan merepotkan nanti kalau yang ikut, oposisi itu PKS. Kalau Nah, PDIP sama PKS, menjadi PKS oposisi, nah ini akan menjadi PR besar bagi pemerintahan PKS ke juga depan. belum belum menentukan sikap Belum. ini ya? Nah, kalau saya lihat bagi Pak Prabowo ya, kalau disuruh milih misalnya, milih PKS atau PDIP yang oposisi, saya justru mungkin kalau saya Iya. melihat ya, kalau saya sebagai Prabowo, saya justru lebih baik PKS yang oposisi dibandingkan PDIP, gitu. Oh Karena gitu? dari sisi partainya, kemudian dari sisi, apa namanya, mereka udah cukup pengalaman di luar pemerintahan dan itu membuat repot sekali di pemerintahan nanti. Nah itu. Berarti Abang lebih lebih merekomendasikan, PKS yang berkoalisi? Oh enggak, PDIP-nya. PDIP-nya? Justru PDIP-nya. PKS-nya Kalau PKS-nya, oposisi misalkan dia tidak punya kekuatan yang kuat di parlemen. oh, oke oke Sehingga oke. kebijakan-kebijakan pemerintah masih tetap bisa jalan meski nanti banyak tantangan dan penolakan dari DPR, Betul betul. begitu. Tapi kalau PDIP yang di luar pemerintahan, PKS juga ikut, nah itu tambah-tambah rame nanti ke depan itu. Iya 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 iya, dan PKS juga belum menentukan sikap ya sampai dengan hari Nah, ini ya? PKS memang punya tantangan besar untuk bisa masuk ke kabinet Pak Prabowo, karena di situ kan ada Gelora, kan Gelora Iya, otomatis juga akan merasa terganggu kalau PKS-nya masuk. Nah, mmm, semuanya kembali kepada Pak Prabowo sebenarnya, karena hak prerogatif ada di Pak iya. Prabowo. Nah, itu. Nah, waktu itu kita pernah juga mengangkat dialog terkait PKS ini ya, Bang, ya. Ketika memang PKS, apa namanya, ber memilih jalur oposisi, sementara PDIP juga oposisi, ini Mhm, bisa jadi memperkuat kontrol di betul. masyarakat gitu ya. Artinya, Kalau di dari pemerintahan sisi demokrasinya sih bagus, bagus, ya bagus, ya, itu yang mau heeh. saya sampaikan. Nah, kalau Artinya dari sisi pemerintah, ya tentu saya maunya PDIP yang berkoalisi, kan begitu. iya 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 iya. Meskipun nanti Pak Jokowinya merasa keberatan atau ada yang keberatan, tapi kalau Pak Prabowo-nya ingin pemerintahannya stabil, ya pilihannya PDIP masuk, Betul begitu. betul betul. Oke, kita kembali ke PDIP lagi, Bang. Kita sama-sama tahu tadi juga Abang udah menyebutkan kalau kondisi PDIP ini tidak harmonis dengan Pak Jokowi gitu Iya, ya.
Kira-kira kalau kita berkaca ke rakernas yang akan berlangsung 1-2 hari ke depan ini, apakah itu akan menjadi pembahasan juga atau gimana Bang? Bukan terkait koalisinya ya, oposisinya, tapi terkait bagaimana hubungan dengan, Pak Jokowinya? Saya kira itu tidak dibahas ya kalau di PDIP kalau yang terbuka pasti akan dibahas tentang persoalan-persoalan kebangsaan. Heeh. Tapi yang sangat, krusial prinsip seperti itu biasanya di ruang-ruang terbatas setelah rakernas. Oh, Nanti paling Bu Mega akan minta masukan kan, minta masukan. Nah, heeh. kemudian nanti baru dibahas, kemudian hak prerogatifnya dikembalikan kepada Bu Mega untuk memutuskan. Nah oke, kita ke Pak Jokowinya gitu. Kalau sebagai apa, ICRC Bang, Ya, melihat Pak Jokowi hari ini terhadap PDIP sendiri, itu bagaimana Bang? Kira-kira rakernas besok Pak Jokowi hadir nggak nih kira-kira? kayaknya enggak. Kan yang muda-muda biasanya Pak Heeh. Pak Jokowi hadir ya? Sepertinya enggak juga. Sepertinya enggak Seperti ya? yang sebelumnya kan enggak datang juga tuh. Narisot juga Ah, enggak datang tuh, iya iya iya. gitu. Agak mungkin di saat misalkan sebelum-sebelumnya dia biasa datang, tapi kalau sekarang dia datang sebagai presiden, kemudian masuk di forum, kemudian tidak diajukan, marwah seorang presiden gimana coba? Kan Iya, begitu. Nah, lebih baik dia akan memilih mungkin tidak datang atau seperti apa. iya iya. Oke, kita ke PDIP lagi. Kan November mendatang ada pilkada nih Bang, Iya, pilkada serentak ya. iya. Nah, kita juga dapat informasi Koalisi Indonesia Maju yang gemuk ini komposisinya, itu berusaha apa ya, membatasi ruang Mhm, gerak PDIP, khususnya di pemilihan kepala daerah untuk gubernur gitu ya. Jadi, PDIP diupayakan tidak punya andil nih, gitu. mhm, Sementara kita tahu beberapa kepala daerah yang incumbent ini dulunya diusung PDIP gitu. mhm, mhm. Nah, Abang melihatnya seperti apa? Akankah ini berjalan atau malah sebenarnya, PDIP akan menguasai lagi pilkada-pilkada, gubernur, bupati, dan wali kota ini? Justru, saya lihat untuk pilkada 2024 ini, eee, PDIP tidak seperkasa waktu pilkada-pilkada Oh sebelumnya, ya, ya. Karena calon-calon kepala daerahnya, kemudian, terutama banyak kepala daerah yang hampir setengah dari kepala daerah itu kan PJ. Otomatis mhm, PJ itu kan sudah berarti kan bukan, eee, kader-kader PDIP iya, dan itu semua adalah orang-orang yang dekat dengan pemerintahan. Nah, artinya ada potensi 270 sekian pilkada mhm, itu, bukan bagian dari yang diusulkan oleh apa namanya, PDIP, tetapi oleh partai-partai yang berada di pemerintahan hari ini, mmm, terutama, Golkar, kemudian Gerindra, Gerindra, PAN. Nah, mereka kan prioritas untuk koalisi, Indonesia Maju itu sampai ke mmm, tingkatan kabupaten kota, provinsi dan kabupaten kota. Tetapi itu tidak bisa, dipaksakan juga karena mhm, tergantung dari wilayahnya. Nanti mungkin ada satu titik yang memang misalkan di Depok misalnya. heeh, Yang kuat di sana kan PKS, PKS, kemudian bagian dari koalisi Indonesia Maju salah situ kan ada Golkar. heeh, Tidak mungkin, misalkan, PKS berkoalisi dengan PDIP untuk melawan koalisi Indonesia Maju yang didukung oleh mhm, Golkar dan sebagainya. Justru di Depok misalkan iya, yang lagi santer ini kan, koalisi PKS, Golkar dan Nasdem kan. Ini mhm, kan bukan koalisi Indonesia Maju. Kalau kita lihat kan ada PKS, ada Nasdem di situ. Nah, kemudian, apa namanya, ada Golkar. Nah, lawannya di situ kan di pihak yang satu ada PDIP dan sebagainya. Begitu juga di daerah lain. Jadi tidak mutlak semua daerah nanti koalisi Indonesia Maju dari pusat sampai ke daerah juga tidak. oh gitu ya, Tapi artinya dia kalau prioritas iya mungkin ya, dari mmm, pimpinan parpol menginginkan prioritasnya seperti itu. Tapi realita di bawah juga tidak bisa kita, nafikan bahwa ada titik-titik tertentu mereka juga akan, koalisi. Jadi politik itu masih dinamis saja, oke. Nah, gitu. artinya kan begini Bang, kalau kita berkaca ke pilkada-pilkada sebelumnya, 2019 kemarin, 2014 kemarin, partai-partai yang tadinya berkoalisi di apa, di Di pilpres, pilpres, bisa saja ketika pilkada
Nah, kalau kita berkaca ke pilkada sebelum-sebelumnya nih Bang, Heeh. 2019, 2014 gitu ya, partai-partai yang berkoalisi di pilpres, itu kan bisa saja di pilkada justru nggak ini ya, apa namanya, nggak berkoalisi, Iya, bahkan ada heeh. yang berseberangan, banyak kan, Iya, iya. banyak. Mungkinkah itu terjadi atau justru jangan-jangan koalisi pilpres kemarin ini berlanjut di pilkada gitu Bang? Inginnya elit-elit parpol begitu. Jadi beda dengan pilkada-pilkada sebelumnya, jadi tidak ada Mhm, garis instruksional dari pimpinan partai politik untuk ke bawah untuk, mhm. mengatur, aturan koalisinya. Sebelum-sebelumnya kan dibebaskan, Iya, hanya himbauan dan sebagainya. Tapi kalau sekarang kayak di Golkar misalnya kan, di Golkar kan diminta, sebisa mungkin itu, calon-calon yang diusung misalkan itu harus bagian dari koalisi, pemerintahan hari ini. Ya mmm, kan, tapi di titik tertentu ya akan fleksibel. Jadi iya, iya. himbauan tuh ada. Jadi kalau dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, mungkin yang sedikit agak, linear dengan koalisi, pilpres mungkin pada pemilu 2024 ini, walaupun Mmm, tidak 100% gitu. iya, iya, iya. Karena kan ini juga jadi menarik ya, misalnya contoh, kita berkaca ke Jawa Tengah. Jawa Tengah itu kan PDIP banget, Bang, Betul, ya. Jawa Tengah. Akankah, di Jawa Tengah PDIP akan, single fighter gitu ya mhm. dengan melawan Indonesia Maju atau ternyata, ada partai di Indonesia Maju yang justru di Jawa Tengah akan Jawa Tengah kan berkoalisi yang dengan santer PDIP? ada info juga, yang saya dengar nanti mungkin bisa di cross check juga, misalkan, Bambang Pacul misalnya calon Mhm, gubernur, ya, ya, kemudian ya. wakilnya dari Golkar, misalkan ada anak muda atau salah satu kepala daerah. Ini kan Mhm, berarti kan seperti apa, kan tidak bisa kita katakan bahwa, akan linear koalisi pilpres dengan, koalisi yang ada di kabupaten, tergantung situasi dan kekuatan politik yang ada di daerah. Kalau mereka memaksakan itu, ya sama aja bunuh diri bagi partai politik, karena partai politik juga ingin menang di tahapan iya, pilkada-pilkada selanjutnya. Karena nanti mereka kan yang koalisi pilkada ini, mereka berpikir bagaimana 2029, iya. kan pilpres sudah usai. Jadi sekarang bagaimana memikirkan, langkah-langkah untuk bisa memenangkan pemilu di 2029. Jadi semuanya Walaupun sudah masih mulai jauh waktunya, mengatur langkah bidak caturnya udah mulai nih di iya, pilkada, iya, kan iya, begitu. iya, iya. Oke, kita kembali ke Rakernas tadi, Bang. Ada Baik. dapat bocoran apa, Bang, terkait Rakernas nanti ke depan? Yang saya dapat bocoran sampai hari ini, memang PDIP tidak membahas isu-isu yang terkait dengan masuk atau tidak pemerintahan. Mmm, Tetapi ada, beberapa elit PDIP menginginkan tetap masuk, ya kan, tetap mmm, masuk, tetapi pos-pos yang diincar juga itu pos yang istilahnya kan grade A ini. mhm, Misalkan Kejaksaan Agung, misalnya kan, kemudian Kapolri dan sebagainya. Itu kan akan menjadi tarik-menarik yang kuat iya. nanti dengan Pak Prabowo, kemudian Pak Jokowi juga mungkin mau nitip orang di posisi-posisi strategis seperti itu. Nah, Artinya, apa ya, PDIP punya bargaining juga gitu ya? kalau menurut saya yang paling memungkinkan dengan situasi yang ada hari ini, PDIP, akan memasukkan mungkin nama Budi Gunawan untuk Oke, bisa masuk ke kabinet, karena Budi Gunawan bisa diterima oleh semua kalangan yang ada. Meskipun dia merupakan representasi dari PDIP nanti, tapi diterima di semua kelompok yang ada, gitu. oh artinya, dari PDIP coba majuin Kalau Pak menurut Budi saya dari sekian banyak tokoh-tokoh elit PDIP yang ada, yang secara struktural, mungkin nanti akan ada apa namanya, bersinggungan dengan elit-elit partai yang lain, mungkin ada mhm, penolakan dan sebagainya, termasuk dari Pak Jokowi dan sebagainya. Tapi mhm, kalau Pak Budi Gunawan, saya kira tidak ada resistensi dari pimpinan parpol, kemudian juga dari presiden saya kira, itu. oke, oke, oke. Nah, bocoran lain apa lagi, Bang, terkait Rakernas besok selain soal, Pak Paling Budi ini? langkah-langkah untuk pilkada ya, pilkada Ah, serentak. Jadi kalau PDIP kan baru di penjaringan tingkat kabupaten kota. Nah setelah itu baru mereka melakukan survei. Jadi mhm, partai PDIP, Golkar, Nasdem, ini kan mereka, proses merekrut, apa namanya, calon-calon kepala daerah itu kan melalui riset ya, kemudian mmm, nanti baru diputuskan oleh DPP. Nah PDIP baru selesai di tahapan bawah, ya di tahapan mhm, DPC. Nah, kemudian besok mungkin akan dibahas di, Rapimnas, termasuk iya, yang paling banyak mungkin akan dibahas terkait Pilkada 2024. Itu yang paling, oke. paling besar mungkin akan dibahas oleh PDIP pada Rakernas Artinya besok.
pembahasan terkait, rencana atau strategi untuk pilkada November besok itu lebih besar porsinya Saya dibahas kira di rakernas lebih besok? besar porsi itu karena besok adalah tahapan pertama saya kira Heeh. untuk menuju penetapan calon, karena pendaftaran ke KPU kan masih Agustus. Jadi besok, PDIP saya kira akan membahas hal-hal strategis terkait dengan proses penjaringan dan Mmm, koalisi untuk merajut di daerah-daerah, koalisi dengan partai apa, kemudian siapa yang diberikan surat tugas. Nah, saya kira ya, itu akan dibahas di rakernas, yang akan dilakukan besok. di Ancol besok, oke. Terakhir Bang, Abang sendiri dari ICRC ya, Ide Cipta Research and Consulting, harapannya untuk kondisi politik kita hari ini seperti apa sih Bang? Harapannya terhadap, presiden terpilih gitu ya, harapannya terhadap PDIP, begitu juga harapan terhadap Pak Jokowi. Oke. Pertama, harapan untuk Pak Prabowo selaku presiden terpilih, saya kira, beliau akan menjalankan janji-janji politik dan janji-janji Oke, kampanye, kemudian mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan partai mhm, dan, kepentingan partai koalisi. Karena kepentingan negara jauh lebih penting di atasnya iya, dibandingkan, kepentingan lain-lainnya. Kemudian, Pak Prabowo ini juga seorang, prajurit sejati, kemudian bertempur untuk, membela negara, kemudian beliau maju presiden sampai mhm, yang kesekian kali baru terpilih. Berarti ini kan, harus, harus sungguh-sungguh, ditunaikan ekspektasi masyarakat terhadap beliau yang selama ini, tidak pernah mundur niat untuk menjadi mhm, presiden dan akhir terpilih juga. Nah, ini Pak Prabowo harus, mampu untuk menjawab ekspektasi yang tinggi dari masyarakat Indonesia, apalagi kemarin terpilih dengan angka mhm, 58%. Nah itu. Kemudian yang kedua bagi Pak Jokowi, harapan kita beliau akan menjadi kepala negara dan seorang negarawan, kemudian mengayomi semua mhm, sehingga kita, dalam bernegara bisa, stabil, iya, kemudian bisa tenang untuk, menjalankan pemerintahan, baik itu Presiden Pak Prabowo nanti kan. iya iya, Kemudian juga dengan mantan-mantan presiden sebelumnya bisa akur dengan Bu Mega, ya kalau bisa akur juga iyalah supaya, harapannya, bisa kepentingan bangsa itu harus diutamakan. mhm, Kemudian untuk PDIP, PDIP sebagai partai pemenang pemilu yang besar kemungkinan juga akan, menjadi ketua, DPR, pimpinan DPR dan tentu, yang mayoritas di parlemen, harapan kita PDIP mampu menjadi, kontrol bagi pemerintah ini supaya, pemerintah ini bisa berjalan di garisnya. Kalau tidak ada kontrol atau, takutnya nanti, bisa lost control. bisa lost control karena tidak ada yang kontrol. Nah, Iya, yang bisa melakukan kontrol itu hanya PDIP karena beliau yang ada di luar pemerintahan yang belum mhm, menyatakan sikap untuk masuk. Dan iya sebenarnya dengan sikap PDIP untuk tidak masuk itu sebenarnya lebih baik, untuk demokrasi kita supaya ada check and balance dalam proses, iya, demokrasi. Saya kira itu harapan saya terhadap PDIP, kemudian Pak Prabowo dan Pak, Jokowi. menyinggung PKS sedikit, Oh ya, sebelum kita bubar, ada dapat bocoran akankah oposisi atau koalisi Bang? kalau PKS, dia udah lama juga berada di luar pemerintahan, ya saya kira dia pingin juga masuk pemerintahan karena Mhm, selama ini bersama Pak Prabowo terus kan. iya iya Kemudian di iya, luar pemerintahan, kemudian di saat dia tidak bersama Pak Prabowo, kemudian keluar, kemudian Pak Prabowo-nya jadi, mereka masih tinggal di luar. 2019 lalu malah mengusung Pak Nah, Prabowo kan? iya. Heeh, Nah, kemudian mau masuk, saya kira, dalam hati kecilnya PKS nih mau masuk, ya kan. Cuman di internal koalisi sendiri itu menjadi sebuah ganjalan bagi PKS untuk bisa masuk, gitu. Nah, oke, semuanya kembali lagi ke Pak Prabowo tadi. Nah, kalau Pak Prabowo milih antara PKS dengan PDIP, ya di situlah nanti akan, dilihat di mana Pak Prabowo prioritas yang mana, iya iya begitu. iya Kalau iya demi iya, untuk, pemerintah ini jalan stabil ke depannya, kemudian maka PDIP lebih diuntungkan di situ pilihannya dibanding PKS, gitu. Sebenarnya mhm, PKS juga di luar pemerintahan juga nggak masalah, karena selama ini di luar pemerintahan PKS masih saja tetap menjadi partai-partai yang cukup dominan ya di papan mhm, tengah, iya gitu. iya iya iya. Oke Bang, sebelum kita bubar silakan kita Baik, ngopi dulu Bang. Nggak apa diginiin aja Bang ini ya. iya. Nih ngobdar ini nggak cuma ngobrol Bang, tapi kita ngopi juga ini.
Hmm. Bang Adi, nggak terasa kita ngobrol udah sekitar setengah jam ya. Terima kasih banyak udah mau berbagi, udah mau sharing dengan kami. Mudah-mudahan Bang Adi selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan semua urusan maupun pekerjaan. Amin, amin. Ya. Makasih, Bang Darwin. Oke, Sobat Forum, itu tadi obrolan kami bersama Direktur Eksekutif Ide Cipta Research and Consulting atau ICRC, Bang Hadi Suprapto Rusli. Saksikan terus Forum Ngobdar di channel YouTube Forum Keadilan TV. Kami akan terus mengupdate atau memberikan, menyajikan informasi-informasi terkini tentu saja dengan narasumber-narasumber yang kompeten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.